akan menemani teman-teman selama 30 menit ke 30 depan. menit ke depan. Ya, pastinya dengan tema yang paling menarik di sepanjang Minggu ini. Tapi Apa sebelum sih? masuk tema, apa kabar kamu, David? Baik, tak. Kamu gimana kabarnya? Puji Baik Tuhan, juga. baik juga dong. Dompet aman? Kurang aman kalau dompet. Kalau Hati? perasaan David, kabar perasaan gimana? Perasaan agak sedang baik. Sedang baik. Puji Tuhan lah, tak. Ya, jadi kita mau ngapain sih, tak? Kita mau membahas tema yang sangat memotivasi untuk teman-teman yang ada di Apa luar tuh? sana. Temanya itu adalah memberi diri untuk melayani. Memberi diri untuk melayani. Oke, tak. Berkaitan tentang memberi diri nih. Apa sih itu memberi diri, tak? Nah, Fit, kalau memberi diri ini sama halnya kayak kita meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Meresponi panggilan Tuhan. Ya, sama kayak kita di sini di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer ini. Kita di sini kan untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk menjalani pembentukan Tuhan yang ada di sini. Gitu. Gunanya untuk melayani. Melayani Oh, Tuhan. jadi bukan memberi diri dalam istilah kita mengorbankan diri kita gitu ya disembelih. Bukan gitu dong. Tapi untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Oh, oke, berkaitan tentang itu nih. Iya. Apakah melayani itu dalam hal besar doang atau hal kecil juga nih kita melayani? Nah, kalau melayani itu sebenarnya nggak ada yang namanya hal besar ataupun hal kecil gitu, Fit. Jadi melayani ini sama rata gitu, nggak ada besar, nggak ada kecil. Jadi contoh nih, aku nyapu gereja, aku ngepel, aku gosok kloset gereja. Nah, kira-kira itu bisa dikatakan pelayanan nggak sih? Bisa dong, pastinya bisa. Karena kan itu sama aja kita melayani Tuhan, Fit. Untuk kebutuhan kita sesama umat Tuhan gitu. Waktu beribadah Melayani gitu Tuhan, ya, untuk yang beribadah. beribadah. Oh. Jadi pelayan itu nggak menganggap itu hal besar, hal kecil gitu ya? Bukan. Tapi terkadang emang di orang-orang di luar sana salah memiliki pendapat tentang melayani. Kadang Ya, mereka ya, membedakan, ada yang namanya melayani dalam hal besar, ada juga yang melayani dalam hal kecil. Oh, kadang bisa-bisa juga sih ya, tak. Kalau misalnya kita pelayan di altar, kita jadi pelayanannya besar gitu ya. Iya. Kalau kita pelayanan yang ibaratnya nggak kelihatan orang, Ya, ya itu namanya pelayan kecil. Padahal nggak ada ya pelayan itu semua rata ya. rata sama. Yalah kalau gitu. Jadi nih, kira-kira dalam melayani yang kecil, hal kecil itu bisa kita katakan, apakah itu juga memandang orang itu siapa gitu? Nah, kalau melayani ini mau hal kecil maupun hal besar, nggak pandang orang, Fit. Jadi istilahnya Dalam arti ini itu? gini, ketika kita sudah berada di posisi yang paling atas, misalkan manajer atau apa itu, nah ketika kita sudah dipercayakan untuk melayani dalam hal, ya bisa dikatakan yang orang-orang ngerti lah ya, bisa dikatakan hal kecil kayak nyapu gereja atau apa itu, sebenarnya itu nggak boleh ditolak atau nggak boleh apa ya, harus dilakukan lah, harus dilakukan gitu, karena kan itu halnya untuk melayani Tuhan, tujuannya untuk melayani Tuhan. Jadi ya bisa dikatakan kita itu jangan nolak-nolak pelayanan lah, mau setinggi apapun jabatan kita ya kita tetap melayani Tuhan, apapun itu tugasnya gitu. Berarti nggak mandang orang itu siapa ya, Nggak tak? mandang orang Mau siapa. dia pakai reputasi yang udah tinggi, mau itu presiden sekalipun, Ya. kalau melayani Tuhan, mau dia nyapu gereja kayak itu nggak mandang orang itu siapa ya? Ya harus diterima itu. Berarti bagi sobat muda yang di rumah ataupun dimanapun engkau berada, kalau lagi nonton ini sekarang, pelayanan itu bukan masalah siapa engkau setinggi apapun itu, tetapi pelayanan itu mau perkara besar kek, perkara kecil kek, tetap harus ada semangat untuk pelayanan. Jadi itu arti memberi diri dalam melayani. Oke guys, kita juga mau lihat video nih, contoh-contoh perkara-perkara kecil di pelayanan yang tidak nampak gitu. Dan ini kita hasil curi video gitu ya, dalam arti orang nggak tahu ternyata kita iseng-iseng videoin gitu ya. Oke, coba kita bisa lihat.
nabrak deh, aduh. Ya, Itulah contoh-contoh contoh-contoh. videonya teman-teman. Jadi nih, tadi kan ada video yang di awal tuh tak, Video yang kayak masak-masak gitu. itu, ya. Jadi tuh video masak-masak buat apa sih? Dan apa kaitannya dengan pelayanan gitu? Jadi video itu untuk gini loh, kayak misalnya ada kita sekarang nih lagi live gitu kan, ada program-program itu. Jadi mereka itu masak-masak bantu untuk bantu untuk menyiapkan makanan untuk yang lagi bertugas, lagi pelayanan gitu. Pelayanan meja kali ya? Pelayanan meja. Jangan-jangan ini mereka yang buat? Iya, mereka yang buat itu. Boleh diminum nih? Boleh. Kan kalau keselak nggak lucu gitu kan? Iya. Oke, jadi tadi juga ada orang yang imut ya. Imut banget tadi ya. Kasih lope-lope gitu ya. Wah, Iya, imut banget itu. dari Korea kayaknya. Terus Oke. ada juga tadi video yang naik motor itu apa sih maksudnya? Oh, naik motor. Jadi tuh teman-teman, itu sebenarnya teman-teman kakak tingkat 3 yang di sini. Jadi mereka mau pelayan praktek 1 tahun. Nah, waktu pelayan praktek 1 tahun tuh mereka juga harus nyetir-nyetir gitu, bisa bawa motor, dan mereka itu belum bisa bawa motor. Kan ada tuh tadi yang baju merah kan? Iya. Nah, itu tuh temennya ngajarin naik motor gitu loh. Sebenarnya naik motornya sih bisa, mengendarinya itu. Mengendarai motornya Nah, nggak bisa. sebenarnya hal-hal kecil dalam melayani, tetapi itu juga termasuk pelayanan, mempersiapkan pelayanan. Berarti mereka benar-benar maksimal untuk melayani maksimal. Tuhan. Lihat lah tadi mau nabrak orang kan, dipegangin tuh motor. Iya. Nah, Luar biasa banget ya. luar biasa. Dalam Dia banyak lagi, Banyak contoh lagi temannya banyak contoh-contohnya. lagi. Tetapi itu seputar beberapa video yang kami shoot. Juga tadi juga ada teman-teman YouTube kan, ada Agatha, ada Bro Daniel, Bro. Itu di balik layar semua. Di balik layar itu lagi itu buat bukan sebenarnya contoh-contohnya bukan hanya di dalam sini kan, bukan di dalam kita mahasiswa di sini, tapi di luar sana juga pasti banyak lagi contoh. banyak yang banyak banget sih sebenarnya. Tadi lagi bikin apa tuh yang kalian di depan komputer? lagi ini buat untuk live untuk apa ya? Untuk pelayanan malam ini. Oh, flyernya ya, Persiapan flyernya. flyer, Oh. yang lain-lain. Gak nampak sih di depan orang-orang Di kali belakang. ini ya. Tapi kalau emang nggak ada mereka ya kita juga nggak bisa. Iya sih. Supaya lebih bagus acara ini juga ya. Iya. Itulah contoh-contohnya teman-teman. Dan sekarang Nita, aku mau tanya lagi Nita. Kira-kira ketika kita melakukan perkara-perkara kecil dalam melayani, kadang kan kita cuma membahas tema itu, bahasnya cuma perkara-perkara besar doang gitu kan. Mimbar kayak apa, khotbah kayak apa segala macam gitu. Sekarang nih, waktu perkara kecil itu dilakukan, apa sih dasarnya kita tuh melakukan hal tersebut? Jadi gini, kalau mau gimana ya, pelayanan perkara kecil maupun pelayanan perkara besar itu semuanya sebenarnya dasarnya itu adalah kasih. Kasih, lope-lope ya? Lope-lope. Lope-lope. Jadi kayak ya kenapa kita melakukan pelayanan itu sebenarnya kasih, yang mana kita itu bukti dari kita mengasihi Tuhan. Lope-lope ke siapa nih? Lope-lope ke Tuhan Yesus. Lope-lope ke siapa? Jadi dasar kita melayani itu mau perkara besar kayak kecil, Kecil. itu karena Kasih. love ke Tuhan ya. Ke Tuhan dong. Beda lagi kalau Jadi ketika kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti dalam hal apapun bisa lah ya kita lakukan. mau kita nyapu kayak di gereja, tapi kalau udah ada kasih di dalam diri kita, kita pasti melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi Nita, kita kan tadi udah juga dilihat nih video-video, contoh-contoh yang kita curi gitu kan dari orang-orang yang lagi melakukan pelayanan kecil yang nggak dipandang orang, yang bahkan orang lain pun tidak tahu kalau itu sebenarnya pelayanan gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, pernah nggak sih Agatha tuh melakukan perkara-perkara kecil dalam melayani? Bisa dikatakan perkara kecil gitu. Iya, iya. Pernah nggak sih? Secara Pasti- pribadi? Jadi pasti pernah dong. Sebelum kita ke pelayanan yang besar ya, misalnya perkara besar, pasti awalnya kita dari perkara kecil dulu nih, Pi. Kayak contohnya nih, aku waktu itu sebelum masuk nih ke sini, waktu itu di gerejaku itu sering kayak misalnya ada acara-acara atau apa
ambil bagian kayak misalnya bersihin gereja atau yang lain sebagainya, dekor Iya. lah atau apa itu dah. Dekor. Nah, aku pasti ikut di situ. Terus juga selain itu contoh yang lainnya kayak misalnya pulang ibadah nih. Pulang ibadah ada seseorang yang membutuhkan Tumpangan. membutuhkan tumpangan. Nah, di saat aku lagi kosong, maksudnya di saat aku lagi sendirian gitu, ya pastinya aku Tolong ya, dianterin kali ya. sampai tujuan gitu. Itu sih. Berarti Tapi di balik layar gitu ya, di balik Ta? layar, Di iya. balik layar. Nggak dipandang oleh banyak orang gitu. Ternyata itu pelayanan. Pelayanan dong. Kalau David sendiri gimana? Sebenarnya pernah. Nah, Jangankan pernah, ketika aku nih terkadang udah masuk ke satu gereja gitu melayani, di situ kadang aku juga melakukan perkara kecil. Contoh satu perkara yang unik nih. Jadi waktu itu ada jemaat yang bisa dikatakan punya kebutuhan khusus gitu. iya. Ya gimana ya, ada kurang-kurangnya gitu, mohon maaf ya. Tapi justru aku sayang sama dia gitu. Jadi waktu itu aku kunjungan ke rumahnya gitu. Aku ngajak ngobrol ya. Ternyata obrolan sama dia lebih enak, tak? Meskipun Enaknya gimana nih? Enaknya tuh meskipun nyambung gak nyambung atau nyambung atau enggak gitu ya, tapi enak. Dalam arti Dia dia mau denger dengerin, gitu. dia dengerin Oh, gitu, iya. dia dengerin meskipun nggak tahu dia denger atau enggak gitu kan, tapi dengerin dan nggak bocor gitu. Ya, Jadi itulah. ada untungnya juga. Ada kalau untungnya. Nah, Jadi di balik itu apa jadi intinya? tuh apa ya? Ketika aku kunjungan, aku hadir untuk dia gitu loh. Dan meskipun dia nggak tahu aku hadir atau enggak buat dia gitu, tapi ternyata itu juga untuk pelayanan gitu. Untuk pelayanan juga. Nah, ada lagi tak? Apa tuh? Kayak cuci piring. Cuci piring. Jadi ketika udah fellowship tuh, nah, makan-makan, cuci piring. Jadi habis ini kemungkinan aku yang cuci piring. Kamu yang cuci piring. Cuci gelas. Oh, iya. Ya, begitulah. Apa yang tidak kelihatan tapi ya kayak kita lihat itu si Bro Daniel lagi ketawa-ketawa sebagai multimedia. Selain itu Ya. ada lagi nggak? Selain itu ada ya Mira, Octavia lagi ketawa-ketawa di depan laptop. Ya itulah salah satu, mereka pun hadir bagi kita nih di sini, apa menemani kita. Menemani. Dan saudari Angel dan Mas Febri itu mensupport kita, tuh merupakan satu Pelayanan, pelayan. benar sekali. Pelayanan. Tanpa ada mereka kita mungkin nggak Wah. semangat nih, nggak semangat ada di Aduh, sini. bagaikan ambulan tanpa sirine. Oh iya iya. Nah, itulah. Jadi perkara-perkara yang hal sepele yang tak dipandang orang dan mereka pun nggak tahu gitu ternyata itu pelayanan. Itu ternyata juga merupakan satu pelayanan yang juga menyenangkan hati Tuhan. Iya benar banget. Jadi gini tak, kita kan udah share gitu kan pengalaman pribadi kita. Nah sekarang apa sih masalah orang yang kadang tuh nggak mau melayani dalam, bisa katakanlah perkara kecil gitu. Iya. Apa sih masalahnya mereka tuh nggak mau? Masalah dalam melakukan pelayanan dalam hal perkara kecil itu banyak, Fit. Apa tuh? Nah, ada beberapa contoh itu seperti kayak reputasi. Reputasi. Nah, maksudnya ini orang yang sudah memiliki, seperti yang di awal aku bilang tadi, orang yang udah jabatannya yang udah tinggi, yang udah benar-benar dipandang oleh banyak orang lah gitu kan. Ketika dia dipercayakan untuk melakukan pelayanan perkara kecil itu, mereka itu takut reputasinya turun gitu loh. Oh, takut reputasinya Iya, takut turun. reputasinya turun. Ketika mereka reputasinya turun, kan pasti mereka kayak malu lah atau apa itu. Nah, jadi mereka takut reputasi turun sih. Seolah-olah kayak tadi lah ya, kalau Iya. ada jabatan tinggi. Contoh aku nih udah pendeta senior. Iya. Masalahnya aku bukan levelku gitu ya, bukan ya. Contoh apa lagi nih? Aku ketua pemuda Iya. youth gitu ya di suatu gereja gitu. Aku gitu. nggak mau namanya mempersiapkan ruangan-ruangan gitu. Iya, kan Gitu ada ya. anggota gitu kan. Aku mending ngerjain yang inilah yang lebih berkelas gitu. Nah, yang lebih berkelas. Aku kalau yang rendah-rendah gitu aku suruh anggotaku aja lah gitu. Nah, itu. Jangan-jangan ketua youth boom gitu juga nggak sih? Alah, nggak level gitu ya? Enggak ya? Enggak kali ya? Nggak tahu juga, Nggak ya? nggak tahu juga. Di sini Tapi orangnya baik-baik. baik-baik di sini. Ya, semua kerjasama. Kalau
kamera bisa dihadapkan, ada Bro Daniel itu lagi operator, keren banget, buset dah. Makasih. Kami di sini tuh bekerja sama gitu. Jadi tidak memandang reputasi jabatan setinggi atau serendah apa ya. Semuanya sama gitu. Semua sama. Jadi nanti kita cuci gelas ya, Bro. Sama-sama ya. Oke, selain dari reputasi nih, apalagi nih, Selain reputasi, gengsi sih. Gengsi dalam hal apa tuh? Ya, gengsi kayak apa ya? Kalau gengsi ini bisa dibilang kayak, ngapain aku ngelakuin itu, ngapain aku nyapu gereja, ngapain aku ngepel gereja, nanti aku dilihat orang, ya aku gengsi dong gitu. Nah, Gengsi, masa ya. seorang aku nih misalnya aku dibilang tadi ketua, aku seorang ketua nyapu gereja gitu, gengsi gitu. Gengsi gitu ya. Nah, terus selain itu kalau menurut David apa nih? Selain dari reputasi dan gengsi, semuanya pemahaman sih. Kadang tuh orang nganggap itu bukan suatu pelayanan gitu. Mereka nganggapnya cuma sebatas itu bukan tugasku, itu tugas kacung-kacung, itu tugas aktivis gereja, bukan tugasku gitu. Padahal Alkitab juga ngatain apa coba? Berpikir besar setia melakukan hal kecil. Gitu loh. Jadi semuanya pemahaman sih, tak. Mereka belum tahu mungkin ya. Belum memiliki pemahaman Belum memiliki yang benar. pemahaman. Jadi sobat muda, kalau teman-teman nih yang masih berpikir seperti itu, saran kami tinggalkan itu, move on, pemahaman, ubah pola pikir, bahwasanya itu tuh pelayanan gitu. Oke, selain itu males tak? Males kan? Kalau Gimana males? jadi kalau males. Males gimana tuh? Jadi kalau males ini kayak gimana? Dia berpikir kalau misalnya aku ngerjain ini waktuku terbuang gitu, terbuang sia-sia, kayak dia masih berpikiran kalau nyapu itu kayak suatu hal yang sia-sia gitu loh. Jadi yang sepele juga gitu, ngapain aku ngerjain ini, males mending aku kerjain yang lain gitu. Mending kayak bisa dikatakan juga lebih mementingkan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya dikasih tanggung jawab untuk kamu nanti datang ya ke gereja, bantu untuk ini, terus dia berpikir nih, aku cuma disuruh untuk nyapu, cuma disuruh untuk dekor, mending aku habisin waktu aku untuk gabung sama teman-temanku gitu, nongkrong sama teman-temanku, ya itu tadi karena dia males gitu. Males deh gitu ya. Jadi ya saran kami sih teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum setia melakukan perkara kecil ini, saran kami mungkin ada dalam hal praktis ya, tak, mungkin sebelum ibadah gitu dan gereja dalam keadaan yang kotor, teman-teman bisa sapu untuk gereja. Karena ketika teman-teman nyapu gereja bukan berarti harga diri teman-teman tuh jadi rendah, enggak. Justru itu malah suatu pekerjaan yang mulia. Yang mulia. Dan ada hal lain mungkin yang banyak, masalah-masalah yang lain, tetapi saran kami, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Kayak ngitung persembahan pun itu persembahan bisa dikatakan itu sebuah pelayanan. Mungkin ada teman-teman dari teman-teman ya yang mungkin mengalami suatu perihal nggak bisa dalam arti nggak bisa jalan gitu, masih butuh sesuatu yang khusus, pakai kursi roda, butuh bantuan contoh untuk kencing gitu ya. Mau kencing ditemani lah. Ini beneran, karena aku dulu pernah gitu, tak. Jadi pernah juga kayak gitu. Jadi ada satu jemaat gitu yang memang keluarganya agak susah untuk melayani orang ini untuk ke gereja. Kurang menerima dia. Gitu. Karena kurang setuju juga dia ke gereja, tetapi kami selalu open ke dia. Kami jemput tuh orang gitu. Orang rumahnya dekat gereja. Kami samperin tiap pagi. Kami antar gitu. Kami jemput, kami antar pulang lagi gitu-gitu. Kalau dia mau kencing, kami temani. Mulia banget ya. Jadi polos banget katanya. Maksudnya dari pengalaman pribadi kamu dari tadi itu benar-benar nunjukin kalau kamu itu mulia gitu. Ya semuanya biarlah Tuhan dipermuliakan, tak. Jadi kadang ada lagi, tak, orang-orang jemaat-jemaat
ya orang-orang pemuda juga pengen ke gereja, tetapi nggak bisa apa ke gereja karena transportasi gitu. Ya sebagai kita pelayan Tuhan, kita mau jemput Bisa dia. dijemput, diantar gitu kan. Kadang malah datang sendiri, balik sama kita gitu. Ya nggak apa-apa, mau jam berapapun kami siap. Siap Jadi sedia. Grab pelayanan. Oke. Grab pelayanan. Ya, jadi kita udah bahas nih teman-teman tentang beberapa materi tentang memberi diri untuk melayani. Jadi juga ada video nih, Video lagi. video dari vlognya Agatha ya tak? Ya nggak sih? Ya, Iya bisa kan? dikatakan seperti itu. Ya bisa ditampilin. Kita mau lihat. Oh salah. Sorry teman-teman. Ya, Oke. perlu ya lagi Tunggu ya, guys. lagi OTW. OTW. Jadi tak kamu pernah nggak sih dapat tuh orang atau kamu pemuda ya yang kamu antar tuh laki-laki gitu? Sejauh ini belum pernah sih. Belum ya? Tapi nggak tahu kalau David sendiri gimana. Cewek gitu, lawan jenis gitu? Iya. Nggak pernah juga sih. Pernah. Pernah, tapi Tetapi ibu-ibu. Ibu-ibu. Itu pun pelayanan. iya pelayanan juga dong. Nggak pandang usia lah. Nggak pandang pokoknya. usia. Mau tua ke, mau muda ke, mau masih bayi ke, mau masih belum. Salah. Sorry teman ya. Masih nyari videonya. Mungkin keselip tadi videonya. Keselip mungkin. Keselip. Wah, atau mungkin lagi pelayanan nih videonya mungkin nih. lagi pelayanan. Atau lagi nganter jemaat nih pulang nih bisa videonya. jadi. Ya, Tapi ntar dulu ya, sorry ada ya. juga nih pertanyaan. David sendiri ketika melayani pelayanan-pelayanan kayak gitu, maksudnya melakukan pelayanan kayak gitu, didukung nggak sih sama orang tua? Didukung. Didukung banget. Sebenarnya orang tua dari aku tuh mendukung banget aku supaya jadi hamba Tuhan. Justru mamaku juga suka melayani sebenarnya. Mama suka melayani. Suka melayani. Nah, dari Tata gimana? Kalau aku ya didukung juga pastinya. Didukung? Iya, kalau kayak misalnya malahan kayak tanpa ada apa ya? Bukan tawaran sih, maksudnya kayak kita udah tahu nih, keluarga udah tahu kalau di gereja mau ada acara ada gini. Malahan orang tua aku kayak bantuin Gi ke sana ke gereja gitu. Kayak benar-benar didorong banget untuk untuk melayani di gereja gitu. Tapi aku pernah tak. Jadi ketika aku melakukan hal kecil itu tuh, Iya. ada satu temanku bilang kayak gini, ngapain? Lu tuh apa sekolah teologi gitu, udah Iya. sekolah pula mikir pula, tiba-tiba disuruh ngepel, nyapu, gitu coba. Oh udah dapat, Oke, udah dapat, udah oke. dapat. Ya, hai guys, kembali lagi bersama saya Agatha Sihombing. Ya, malam hari ini kami akan Ya, mewawancarai mohon maaf. seseorang yang Sedang berbakat, otak-atik. memiliki talenta yang luar biasa. Langsung saja kita menuju orangnya. Oh jadi Agatha lagi ngapain Selamat nih? siang, Mas. Mau nanya Mas Feby tentang apa Iya, nih? nanya tentang Ya, pelayanan sih. silakan, ini Kayak ada tema kita Mas lah, Febri. memberi diri untuk melayani gitu. Sambil duduk bisa ya. Kami kan mau membahas tentang pelayanan nih. Jadi Pelayanan. Jadi yang saya lihat Mas sendiri Nanya nih, sering yang lah kita tahu melayani kalau Tuhan. Mas Febri ini dia Kalau menurut saya sudah terlalu sering melayani Tuhan. enggak sih dia Nah, pelayan. tapi kalau yang saya lihat ini Mas ini pelayanan itu apa ya namanya? Sering di altar gitu kan, sering dilihat banyak orang gitu kan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, pernahkah Mas Febri ini melayani? Jadi lagi nanya apa nih, Tak? Yang kecil. Nah, kalau Ya di sini aku nanya, saya Mas bilang lah, Febri saya ini bilang kalau pernah nggak di sih altar dia itu pelayanan dalam itu perkara besar yang gitu. di balik layar Pernah gitu nggak loh. Mas Febri sendiri melayani Kayak contohnya. dalam Kayak perkara kecil? nyapu kayak atau bantu-bantu gereja. Ya tentunya Pokoknya bersih-bersih lah atau ya yang benar-benar nggak dilihat oleh orang banyak lah gitu. ya kalau dari Apalagi Mas Feby ini udah tingkat akhir ya, Tingkat lagi akhir. skripsi. Berarti
udah pernah nih namanya praktek 1 tahun ya. apa namanya di Mungkin juga udah pernah ini ya. musik acara-acara Apa tuh masuk panci gereja kali ya untuk Bisa masak-masak jadi gitu sih. kan. ya sebelumnya kan berangkat dari hal kecil dulu. Kebetulan Mas Febri juga suka masak nih. Pelayanan Jadi dia suka masak. kesaksian nyanyi gitu kan ya, itu kan juga termasuk pelayanan Terakhir kemarin masak juga ini ya termasuk Ayam. pelayanan ya Terakhir masak ayam. banyak sih Oh, pinter masak juga ternyata. di gereja itu pelayanan ya pernah sih Oh jadi ini lagi nanya-nanya. Ternyata Mas Febri gimana tuh? Suka melakukan Jadi kalau dari kalau pertanyaan-pertanyaan aku sampai sama Mas Ada Jeffrey, pertanyaan lagi? dia termasuk orang yang nggak pilih-pilih Gimana ya? pelayanan sih. Karena Pilih-pilih Mas pelayanan. Febri kan udah sering pelayanan di altar gitu kan. Nyapu, Nah, mau ketika ibu ngepel, ketika Mas segala macam di dapur kayak atau apa itu. ditawarin bukan ditawarin Ya, terima aja. kepercayaan untuk melayani Oh, kayak terima. Jadi kayak yang nyanyi, dia nyapu, bilang atau tadi, dia segala bilang macamnya itu pernah nggak lo Mas dia melayani di altar dilihat banyak orang. enggak sih karena gini ya Awalnya pasti dia melayani ya kan kita di yang apa ya, bisa dikatakan yang perkara kecil dulu gitu. Jadi sebelum memulai ke yang besar, dia ke yang kecil dulu. besar tapi ya semuanya Kalau yang penting menurutku ini pelayanan sangat kan apa ya, intinya memotivasi sih bagi selagi kita bisa Jadi ini juga Mas Febri sering di altar ya, Sering di pelayan altar. altar, main musik gitu tuh. Tapi dia ternyata juga suka melakukan hal-hal itu. sedikit dari Jangankan itu, tadi juga Mas Febri juga bantu-bantu kita ya untuk mensukseskan acara ini. mau kecil Kamera, besar gitu. sound, Jadi, Mas Febri ini nggak pandang itu pelayanan Memang wah, di altar. thank you Mas Febri, banggalah Makasih wanita ya, yang mendapat Mayra. engkau. Gitu. Jadi teman-teman, biarlah kiranya Ya. dari Nah, kesaksian Mas Febri ini vlognya sendiri kita Gata, dapat mohon belajar maaf kalau nggak kedengaran kita itu suaranya, melayani Tuhan tapi bukan hanya isinya pelayanan. tentang tanya-tanya gitu ya, Tak? tanya seputar pelayanan. Oke. Jadi kita udah bahas dan ternyata kita mau lihat nih, apa kata Alkitab tentang memberi diri dalam melayani. Coba kita buka Alkitab. Di Kolose 3 ayat 23. Kita baca bareng-bareng ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi teman-teman semuanya, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Entah itu hal besar, entah itu hal kecil dalam melayani, biarlah teman-teman semuanya melakukan itu dengan kasih teman-teman ke Tuhan. Jadi tadi itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Gak mandang itu pelayanan sekecil apapun, karena itu gak bakal menurunkan harga diri teman-teman. Jadi itulah closing dari kami, pendapat dari kami tentang Alkitab juga, bahwasanya layanilah Tuhan dengan segenap apa yang kau punya dan layani itu seperti untuk Tuhan. Ya, Dengan didasari kasih. oke. Ya, itulah dari kami dan makasih untuk waktunya 30 menit ini kita dapat berbincang-bincang dan saya tetap David Dulceda. Saya Agatha Christy. Saya ucapkan selamat goodbye. Selamat goodbye apa sih? Goodbye malam, teman-teman. goodbye. Goodbye. Dadah, Dan shalom. minggu depan kita bakal ketemu lagi dengan tema yang paling menarik. Ya. Di jam yang sama. Di jam yang sama, setengah 9 9 malam. Dadah. Jesus, you're the one and only who can see through the wall. You know who I am, and you love me. Setengah 9 malam. Dadah.